Baik Pak, sudah bisa dimulai Pak. Kami persilakan untuk Bapak Dr. Mirza Baik, untuk memulai. kita mulai aja ya. Jadi selamat siang, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Saya mulai, saya yakin kalau ini kan slide bahan tayangan saya ya, jadi nggak mungkin juga kita karena ini banyak bahannya ya. Jadi saya ambil saja intisari ya, poin-poin pokok-pokok pemikirannya. Apa sebenarnya hukum acara Mahkamah Konstitusi ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya sebelum kita masuk kepada hal-hal yang mungkin nanti kalau nanti hal-hal yang teknis ya mengenai bagaimana model permohonan segala macam itu kita bisa baca nanti dan kita bisa diskusikan ya. Nah, yang penting secara fundamental dulu ya, secara fundamental saya sampaikan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi ini karena ada peradilannya, ya, karena ada peradilannya di Indonesia ini setelah amandemen khususnya ya, pasca amandemen konstitusi di Indonesia yaitu tahun 2000 mulai tahun 99 itu amandemen pertama ya sampai tahun 2002 amandemen terakhir yang keempat. Nah, 2002. Maka tahun 2003-nya berdirilah peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi atau MK kita singkat ya di Indonesia. Nah, perlu sedikit saya sampaikan latar belakangnya ya supaya kita nggak boleh harus berangkat dari sejarah semuanya itu. Secara politis ketatanegaraan peradilan ini muncul di Indonesia itu karena memang ada peristiwa politiknya ada yang mempercepat begitu ya atau menstimulan. Nah, jadi itu tahun 2000 ya, Presiden Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur itu masih menjabat sebagai presiden, kemudian DPR, ketua DPR-nya waktu itu Akbar Tanjung, itu ada peristiwa politik lah itu ya. Jadi kedua lembaga ini sebenarnya distrust lah bisa dibilang begitu. Jadi ada statement DPR akan menjatuhkan presiden, selanjutnya kebalikannya presiden akan membekukan atau membubarkan DPR. Nah ini dia. Nah kita mengenal dalam sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial atau sistem presidentil itu nggak dikenal itu. DPR menjatuhkan presiden, presiden membubarkan atau membekukan DPR itu nggak ada. Keliru semua begitu. Itu berarti tidak menganut sistem presidensial. Nah, sementara sewaktu itu terjadi peristiwanya tahun 2000, maka solusi hukumnya kan nggak ada gitu. Peradilan apa yang menyelesaikan? Ya kan? Nggak mungkin itu diselesaikan di pengadilan negeri atau di Mahkamah Agung misalnya. Maka hal ini maka hal inilah muncul tahun 2003 itu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka MK itu menjadi salah satu lembaga negara kita yang didirikan begitu ya. Sementara begini, di dalam ide pokoknya sebenarnya pendirian Mahkamah Konstitusi atau peradilan konstitusi ini juga sejak Indonesia merdeka ya. Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokurit Sujumbi Cosakai, dan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Dokurit Sujumbi Inkai. Sudah dibicarakan itu di dalam risalah sidang para pendiri negara waktu itu. Yamin, Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim ya, Ahmad Rami, Selatu Harhari itu mereka rapat begitu dan ya debat lah begitu, debat secara konstitusi. Idenya ini adalah ide Profesor Muhammad Yamin sebenarnya. Nah, jadi Profesor Muhammad Yamin itu sudah mengajukan gagasan ini
jauh-jauh hari begitu. Ada katanya penting ke depan sebuah ada namanya balai agung artinya. Ya, jadi ada sebuah balai agung. Nah, itu kan bahasa dia. Jadi sebenarnya inilah idenya yang akan katanya menguji peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu pun diuji gitu. Jadi semacam diadili lah begitu. Nah, inilah yang kita kenal sekarang ini, yang namanya peradilan MK itu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini bukan menguji, ya memang orang pemohon di situ, ada pemohon, ada termohon. Jadi kan istilahnya itu pemohon dan termohon. Ya, kalau di perdata itu kan penggugat dan tergugat gitu ya. Nah, objeknya gugatan. Digugat atau di dalam bahasa Indonesia gugat atau gugah. Karena ada sebuah prestasi, sebuah kontrak, sebuah kesepakatan, sebuah konsensus yang harus dijalankan bersama. Prestasi itu. Muncullah prestasi itu menjadi negatif. One prestasi kan begitu. Makanya itu diingatkan, itu digugah, itu digugat. Nah, makanya namanya gugatan. Itu perdata. Nah, kalau pidana kan beda lagi ya. Itu ada perbuatan orang yang diduga salah. Begitu. Sehingga dia harus bertanggung jawab atas perbuatan salahnya. Sehingga ya jelas ada perbuatan orang di situ yang cenderung salah. Tapi kan ada prinsip, ada azas ya presumption of innocence. Jangan dulu diklaim salah. Sampai kemudian dia diproses kan begitu. Ada tata caranya, tapi dugaan itu sudah kuat dia salah. Begitu. Maka itu dia hukum acara pidana. Jadi ada sedikit ada cenderung pesakitan di situ. Begitu ya. Itu makanya dia bukan gugatan namanya di acara pidana, tapi dakwaan ya. Gitu kan gitu ya. Makanya ada statusnya dari tersangka dulu kan, tersangka ya, terdakwa dan akhirnya terpidana. Gitu dia. Jadi dia dakwaan atau sangkaan. Di acara konstitusi ya itu dia adalah permohonan, pemohon dan termohon. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7B dan 24C ya, dan di dalam undang-undang yang mengatur tentang MK dan hukum acara MK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 2003 ya, tentang MK pasal 28 sampai dengan pasal 85 khususnya. Nah, ini dasar-dasar hukumnya ya. Nah, ini dasar-dasar hukum semua. Itu dia yang penting saya sampaikan tadi sebagai awal begitu ya. Jadi di Mahkamah Konstitusi ini pemohon itu benar dan termohon juga yang nggak benar. Jadi yang disengketakan itu adalah artinya peraturan perundang-undangan itu gitu. Karena awal sekali MK ini kan hal yang penting itu kan sebenarnya dia sebagai lembaga peradilan ya, yang setara dengan Mahkamah Agung itu, fungsinya, tugas pokoknya itu adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan, menguji regulasi tadi. Nah, jadi dia secara umum memang tidak itu saja, tapi itu yang penting pertama sekali misinya dia itu. Nah, jadi sebagai as a guardian of the Constitution. Guardian of the Constitution. Guardian itu artinya mengawal ya. Mengawal, memastikan begitu. Ya, jadi mengawal konstitusi negara. Dan interpreter of the Constitution. Jadi melakukan interpretasi. Gitu ya, interpretasi. Bahwa konstitusi dalam sebuah negara yang norma hukumnya itu adalah dalam bentuk nyata adalah undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu sebagai bentuk, sebagai konstitusi yang tertulis, written constitution. Nah, jadi wujudnya, bentuknya, wajahnya adalah undang-undang dasar sebuah negara. Nah, di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Yang sekarang setelah diamandemen ya. Yang lama itu kan Undang-Undang Dasar Proklamasi, dan itu kan silih berganti dalam Ketatanegaraan Indonesia ya. Pernah kita masuk ke dalam konstitusi RIS 49, UDS Undang-Undang Dasar sementara 50, kemudian kembali lagi setelah keluarnya dekret presiden
balik lagi dia Undang-Undang Dasar yang awal itu, Undang Dasar Proklamasi, sampailah dia era Orde Baru 98. Kemudian itu reformasi ketatanegaraan 99 sampai 2002, itulah proses amandemen tahap pertama, 2, 3, dan 4. Nah, berlakulah sampai hari ini. Nah, kan begitu perjalanan sejarahnya ya. Nah, jadi itu yang menjadi tugas utama dan pokok dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dia itu sebagai tugas-tugas pokoknya itu menguji ya. Jadi dia itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu bisa ditayangkan di slide berikutnya ya. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya. Jadi sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi lembaga-lembaga negara itu sendiri pun punya kalau dia berpotensi untuk sengketa, maka peradilan yang menyelesaikannya adalah MK. Memutus pembubaran parpol, partai politik ya, partai politik. Nah, jadi partai politik itu adalah ada hak-hak fundamental di situ ya, karena setiap warga negara itu bebas untuk berorganisasi ya, mengeluarkan pendapat secara lisan, baik lisan maupun tulisan. Nah, maka berorganisasi itulah sebagai wadahnya. Nah, ketika itu mendapat masalah, sengketa atau konflik, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutuskan bubar tidaknya itu. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu, ya, hasil pemilunya. Beda dengan proses administrasi pemilu. Nah, itu ada nanti di Badan Pengawas Pemilu, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, itu kan ada tahapan-tahapan pemilu, itu kan prosedur administrasi kepemiluan. Nah, itu di ranahnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tapi kalau hasil pemilunya yang berselisih, nah itu Mahkamah Konstitusi. Kemudian ini lebih kepada kewajiban-kewajiban lah bisa dibilang, tugas dan kewajiban ya, menguji, memutus sengketa kewenangan, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan pemilu, itu lebih masuk kepada kewajibannya, tugasnya. Nah, sedangkan yang kelima, memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden, ya, impeachment ya, atau pemakzulan. Nah, ini masuk kepada selain kewajibannya juga haknya gitu. Ya. Nah, wewenangnya memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar, ya. Nah, ini tugas-tugas pokok dari Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kemudian slide selanjutnya mungkin bisa ditampilkan. Ada asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi ya, antara lain Ius Kurianovit ya, kemudian persidangan untuk umum, terbuka untuk umum, independen dan imparsial, peradilannya cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak untuk didengar secara seimbang ya, audi et alteram partem. Kemudian hakim aktif dalam persidangan. Jadi hal-hal yang substansial. Memang ada karakternya begitu Mahkamah Konstitusi ini, karena dia itu adalah mempertahankan dan mengawal konstitusi tadi. Artinya kehidupan ketatanegaraan, penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan kehidupan berhukum di sebuah negara itu kan induknya adalah konstitusi, ya. Nah, hukum dasar tertulis tadi. Maka kebenaran substansial itu diutamakan begitu. Nah, bukan berarti yang prosedural tidak penting, tetapi lebih masuk dia kepada hal-hal yang substansial.
sehingga hakim itu aktif, ya. Jadi memang secara apa namanya itu persyaratan hakim MK itu pun dibanding yang lain juga ada tambahan ya. Ya selain umum yang lain, jadi hakim MK itu, hakim Mahkamah Konstitusi itu juga harus ditentukan di persyaratan itu harus negarawan. Jadi kenapa itu muncul? Karena memang tidak ada lagi setelah itu nanti ketika ada upaya-upaya hukum yang mau dilakukan. Nah, jadi putusannya itu, makanya sifat karakter putusan peradilan ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, peradilan MK ini, putusannya itu sifatnya final dan binding. Final and binding. Final dia. Setelah itu nggak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, karena itu yang pertama dan terakhir, final, putus, dan binding. Bind itu mengikat. Jadi final dan mengikat. Gitu ya. Jadi oleh karena itu memang persyaratannya itu apa? Hakim MK itu harus negarawan, ya. Itu salah satu yang apa? Yang berbeda dengan yang lain. Kemudian, nah mengenai apa ya? Aspek-aspek umum hukum acara MK itu, nah ini saya pikir umum ya. Ada permohonan, kemudian pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang, ya. Permohonan online, penggabungan perkara, dan beban pembuktian dan alat-alat bukti, ya. Nah kalau ini saya pikir bisa dibaca nanti dan kita bisa diskusi nanti, ya. Ada beban pembuktian dan alat bukti, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan para pihak, petunjuk, dan informasi elektronik, ya. Nah ini hal-hal yang sifatnya apalah normatif lah ini, ya. Ini kan aturan-aturan, ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan adalah hakim MK ini jumlahnya adalah 9 orang. 9 orang, ganjil dia, dan ini umum di berbagai negara yang ada. Jadi sejarahnya Mahkamah Konstitusi ini kan dari Eropa Barat, ya. Austria itu negara tetangga Jerman itu. Austria, jadi Austria, Jerman, nah itu yang pertama sekali di Eropa Barat, ya. Jadi dia ini lahir dari aliran hukum atau sistem hukum yang Eropa kontinental atau civil law system, lahir dari sana, ya. Sejarahnya. Kemudian dia berkembang, ya, sampai seluruh Eropa. Kemudian di Asia itu apa yang bisa dikatakan sebagai model itu Korea Selatan, Korsel, Korea Selatan, ya. Kemudian kita lah di Indonesia yang apa namanya menganut itu, ya. Kalau di Amerika itu karena dia apa ya, di sana itu kan lebih sistem hukumnya Anglo-Saxon, itu common law, dia berasal dari Inggris kan. Jadi di sana nggak ada apa namanya peradilan itu, dia masuk di peradilan apanya itu, di Mahkamah Agungnya itu, tapi ada kamarnya, sehingga nanti ada kasus-kasus yang masuk kepada peradilan konstitusi. Sistem peradilan kita, di kewenangan, tugas, dan fungsi itu yang kemudian membedakannya, ya kan. Nah ini dia, jadi itu mengenai apa namanya tadi sejarah begitu ya, dari awal begitu. Nah sehingga Mahkamah Konstitusi ini apa ya, di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita,
dan banyak pendapat-pendapat para ahli-ahli hukum tata negara. Misalnya saya ambil contoh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, itu yang menjadi ketua MK pertama di Indonesia, ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama di Indonesia ya. Itu mengatakan dalam tulisan dan bukunya, jadi ada istilah negatif legislator. Bapak Ibu pernah mendengar itu ya? Negatif legislator, ada positif legislator. Apa maksudnya ini? Nah, jadi di dalam perkembangan hukum, kemudian dunia peradilan, penemuan hukum ya, terobosan hukum. Nah, MK ini sendiri menurut Profesor Jimli ya, itu adalah sudah memerankan sebagai negatif legislator. Artinya legislator yang tidak sebenarnya. Nah, kalau positif legislator itu, nah itu DPR, ya, kewenangannya legislatif itu membuat peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum dan regulasi kan berada di kuasa atau otoritas yang bernama lembaga legislatif kan, lembaga parlemen, ya, nah, itu positif legislator bersama-sama presiden. Nah, jadi main legislator itu DPR, dia punya otoritas, itu kuasa pada tangan dia, sedangkan presiden itu co-legislator, bersama-sama dengan legislator membuat peraturan hukum. Co-legislator dalam hal mengesahkan dan menandatangani tentunya. Nah, tapi kuasa itu, otoritas itu ada pada wilayah legislatif, ya, atau DPR atau parlemen. Nah, ada lagi yang disebut Prof. Jimli itu negatif legislator. Nah, jadi nanti bisa kita lihat dalam tahun berapa itu yang ada putusan MK itu kan membolehkan warga negara dengan menunjukkan KTP ya untuk memilih itu kan, karena ketiadaan formulir C berapa itu. Nah, maka putusan itu menjadi ya secara tidak langsung itu adalah pembentukan hukum negatif legislator. Nah, karena kalau menunggu itu diperbaiki, tentu kan DPR harus bersidang lagi kan makan waktu. Nah, sementara tahapan pemilu sudah habis. Nah, maka di situ dia membuat di situ, ya, dengan putusan MK itu. Itu menurut Prof. Jimli itu namanya istilahnya negatif legislator. Nah, jadi dia menutupi ya supaya ada kepastian hukum, ada kemanfaatan dan keadilan. Maka dia putuskan sehingga permasalahan itu tidak harus menunggu, karena kan kalau pemilu itu kan jadwalnya pasti, ya kan, nggak bisa diundur. Maka seperti apa jalan keluarnya, way out solusinya apa? Nah, maka dia yang tadi menginterpretasikan aturan-aturan hukum sebagai batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar RI tahun 45 itu, interpreter of the Constitution, menafsirkan Undang-Undang Dasar itu, ya. Nah, jadi inilah tadi mengenai kiprah ya atau perjalanan ya. Jadi di kita ini di Indonesia setelah amandemen, pasca amandemen itu kan konstitusi kita paradigmanya itu kan paradigma negara demokrasi yang konstitusional. Nah, itu bisa kita lihat nanti dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kedaulatan rakyat yang berdasarkan konstitusi. Demokrasi Indonesia ini demokrasi yang konstitusional, kan begitu. Jadi secara proses dan tujuan dia demokratis, tapi bukan demokratis yang demokratis begitu saja. Tapi demokratisnya itu demokratis yang bersandarkan konstitusi. Jadi demokrasi yang konstitusional, maka konstitusi kita menjadi konstitusi yang demokratis.
Nah, ini dalam bahasanya Prof. Jimli disebutkan sebagai Staatside dan Rechtside. Staatside itu adalah cita negara, Rechtside itu adalah cita hukum. Jadi ada dua cita bernegara kita pasca reformasi, pasca amandemen ini, yaitu di satu sisi kita adalah negara yang demokratis, tapi pada sisi yang lain kita adalah negara yang konstitusional. Tidak bisa dipertentangkan itu. Mana yang penting, mana yang duluan, tetapi di dalam logika ketatanegaraaannya adalah demokrasi yang menuruti konstitusi. Nah, gitu. Demokrasi itu harus bersandarkan konstitusi. Jadi berarti konstitusi yang menentukan demokrasi itu. Nah, gitu. Jadi hal ini harus diartikan, dimaknai secara simultan dan paralel. Simultan dan paralel. Demokrasi dan konstitusi. Ya, jadi demokrasi yang konstitusional. Nah, begitu. Jadi demokrasinya harus dituntun dan harus ikut, karena bahasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut. Nah, jadi ada kata-kata dilaksanakan menurut, berarti dia harus nurut, harus ikut. Dilaksanakan menurut siapa? Menurut konstitusi. Konstitusi itulah penentunya. Nah, sehingga demokrasinya harus bernilai konstitusional. Jangan sampai demokrasi yang inkonstitusional. Akan begitu maksudnya. Nah, jadi ini adalah sebuah cita negara dan cita hukum. Beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu cenderung hal yang tinggi, tapi itu masih bisa digapai. Kemungkinan besar bisa kita dapatkan. Itu namanya cita-cita. Tapi kalau cita itu adalah sebuah kaitan aktivitas value, nilai. Hal yang luhur, hal yang tinggi, setidaknya kita nggak bisa menggapainya, tapi paling tidak mendekatinya. Ingin menuju ke sana, itu maksudnya. Itu cita. Jadi beda dengan cita-cita, kayak cita-cita orang jadi dokter, jadi hakim, jadi lawyer, ya, mau jadi pejabat. Nah, itu cita-cita, pengusaha. Kalau cita itu nilai, hal yang tinggi dan luhur, dan dia senantiasa memandu sebagai sebuah bintang pemandu yang kita itu ikut kepada dia, walaupun itu tidak akan pernah tercapai, paling tidak mendekatinya. Itu dia, cita. Cita negara dan cita hukum, ya, Staatside dan Rechtside. Nah, itu dia pokok-pokok yang harus saya sampaikan, karena itu hal-hal yang fundamental sifatnya. Nanti tinggal hal-hal yang teknis seperti ini kita bisa bisa diskusi begitu, ya, bisa diskusi, kita bisa tukar pikiran, kita bisa dialog di sini, ya, hal-hal yang sifatnya mungkin ada yang mau kita tanya atau kita diskusikan. Itu dulu yang saya sampaikan dalam pengantar ini, karena semua kita terbatas di sini waktunya dan semuanya. Saya pikir supaya saya jangan ini yang pegang otoritas ini panitia ini. Saya serahkan ini kepada panitia bagaimana selanjutnya. Saya ikut aja. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan Pak apa ya? Sofian, Pak. Ya. Sofian, silakan Pak Sofian. Baik, menarik sekali tadi penjelasan dari narasumber kaitannya dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi beberapa hal yang menarik yang mungkin perlu kita diskusikan adalah, pertama, terkait putusan Mahkamah Konstitusi kan disebutkan bahwa bersifat final and binding, gitu. Tapi kadang-kadang ada satu lembaga yang kemudian tidak menghormati itu, gitu. Kita sebut saja Mahkamah Agung misalkan, gitu. Salah satu contohnya adalah putusan nomor 35 tahun 2018 tentang kedudukan organisasi advokat misalkan, gitu. Itu kan kemudian
yang seharusnya bersifat final and binding, tapi kemudian ya nggak tahu apakah sifatnya ini dianulir atau tidak, tapi kemudian Mahkamah Agung membuat putusan yang baru, sehingga keputusan MK itu tidak bisa digunakan gitu. Nah itu satu. Artinya dari sudut perspektif penegakan hukumnya ataupun dari segi kepastian hukumnya seperti apa gitu. Satu itu. Yang kedua adalah tadi kan disebutkan bahwa MK ini bersifat negatif legislator, tapi beberapa momentum atau beberapa kesempatan dia juga bisa menjadi positif legislator, misalkan membuat norma baru gitu. Nah ini juga kadang-kadang konsistensi MK di mana gitu. Yang ketiga adalah judulnya kan Mahkamah Konstitusi adalah kan mengawal konstitusi, tapi kadang-kadang tidak hanya konstitusi yang dikawal, tapi juga mengawal pemilu, pilkada bahkan gitu. Nah ini juga kadang-kadang dari penamaannya kadang-kadang nggak konsisten gitu. Dia Prof. Mohon izin Prof. Makasih. Baik. Saya menjawabnya mungkin nggak terlalu berurutan ya. Nanti satu rangkaian. Tapi Siap, nanti siap. Pak Sofyan bisa ingatkan saya ya, siapa tahu belum terjawab ya. Ini kita manfaatkan waktu kita secara efektif lah. Siap. Jadi apa tadi ya, memang menarik itu dan sering kita dengar diskusi-diskusi di luar dengan para stakeholder lah ya, baik di kampus maupun dengan praktisi. Saya sering diskusi begitu juga itu, sering dengar begitu. Ini bagaimana ini, seolah-olah kayak ada perluasan kewenangan ya kan, semua diurusin gitu ya. Nah seolah-olah begitulah macam image yang berkembang begitu. Jadi begini juga itu. Seperti masalah pilkada lah, itu kan awal sekali kan diajukan ke Mahkamah Agung. Tapi karena memang nggak tahu ya, karena kan semua naik ke atas gitu ya. Jadi akhirnya nggak terfilter gitu. Nah, maka terjadilah penguatan, keluarlah Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan. Tahun 2017 kan undang-undang itu kan spiritnya, semangatnya kan bahwa pemilu itu kan dilaksanakan oleh KPU pelaksana dan dia diimbangi dengan pengawasnya yang bernama Badan Pengawas Pemilu ya kan, Bawaslu, bahkan ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini kan satu sistem penegakan pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam sistem kepemiluan Indonesia ya. Tapi nyatanya itu kan naik semua kasusnya itu ke Mahkamah Agung. Nah, maka setelah itu ya Mahkamah Agung ini ya artinya beralihlah itu ke Mahkamah Konstitusi gitu, ya kan? Sampai ada tulisan di koran Kompas dulu itu kan, ini MK ini Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kalkulator, nah, gitu kan? Iya kan? Nah, hitung-menghitung gitu kan? Oke, jadi itu perkembangannya lah, dinamikanya begitu ya. Bahkan ini kan ada ide ke depan ini, tapi ya masih dalam bentuk wacana, kita mungkin hanya bisa mendiskusikan ya. Ada peradilan khusus katanya, peradilan khusus pemilu. Nah itu yang belum ya walaupun politik hukumnya sudah mensupport ke arah itu, tapi kan lagi-lagi kita kan menunggu keputusan dari pihak yang berwenang kan, dari negara kan. Ini seperti apa nanti bentuk yang dikehendaki ke depan kan, peradilan khusus itu bagaimana. Jadi artinya kan jangan lagi ke MK gitu. Toh juga MK juga nggak terlalu mau gitu, kira-kira begitulah kan. Nah, jadi apakah ada peradilan khusus yang bakal dibentuk, sifatnya bagaimana, ad hoc atau bagaimana, ini yang belum bisa kita pastikan untuk kita bicarakan gitu, karena masih dalam pergulatan wacana dan ide ya. Tapi intinya begitu, pesan besarnya ada peradilan khusus pemilu nih ke depan. Bahkan harus ada semacam kodifikasi hukum kepemiluan. Begitu kalau mau benar-benar ya, kan begitu ya. Sudah banyak itu pakar-pakar pemilu angkat bicara, seperti siapa itu, Ramlan Surbakti itu kan ahli pemilu itu. Perlu ada kodifikasi segala macam ini. Tapi itu enggak hal yang mudah. Nah, jadi itu Pak Sofyan. Jadi ini perluasan karena kalau bicara konstitusi itu Pak luas sekali Pak. Jadi Mahkamah Konstitusi, karena konstitusi ini kan
sebenarnya kan hal yang terkait seluruh aspek kehidupan manusia, sangat 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 mendasar. Bahkan ketika kita belajar studi konstitusi itu semua pihak, semua stakeholder terlibat, Pak. Jadi karena memang kita di studi hukum ini menekankan itu sebagai norma dasar. Karena di dalam konstitusi itu kan terdapat norma yang mendasar, ya kan, Staats fundamental norm atau Grundnorm. Maka menjadi kajian penting di hukum itu kan, dan di ilmu sosial, ilmu politik. Tapi kalau yang terkait dengan konstitusi itu kan semua kalangan, petani, seniman, artis, pemuda, olahragawan, buruh, ya itu konstitusi semua, Pak. Jadi konstitusi ini nggak ada yang tidak menyentuh kehidupan manusia, karena dia asal muasal atau pembentukan. Jadi mau apa saja bicara pengaturan, pembentukan yang terkait dengan hidup bersama di dalam berbangsa bernegara, yaitu pasti nggak akan lari dari jangkauan konstitusi, itu pasti. Jadi dia selalu berkembang dan dinamis, ya. Mungkin yang hari ini tidak kita bicarakan dan tidak diatur, mungkin ke depan bakal diatur. Nah, itu bisa jadi sebuah keniscayaan itu. Nah, itu dia. Nah, kemudian tadi kemudian tadi apa ya? Positive legislator tadi yang saya dengar dari Sofian. Iya, norma ya. Iya. Bisa kira-kira Pak kita diskusikan yang mana itu yang menjadi apa namanya itu kewenangan atau hal-hal yang dijangkau oleh hakim konstitusi yang tadi Pak Sofian katakan itu sebenarnya sudah masuk ke positif legislator MK itu gitu, bukan negatif legislator lagi misalnya. Bisa nggak? Iya, saya sempat kemarin pernah nulis itu, tapi saya harus buka-buka file lagi sih. Tapi ada satu keputusan dari MK itu dia membuat norma baru gitu. Artinya membuat sebuah produk jadinya kan pada akhirnya. Seperti yang tadi Prof sebutkan tadi, misalkan ketika apa namanya undang-undang pemilu tidak memiliki aturan misalkan gitu tentang KTP bisa digunakan untuk mencoblos misalkan gitu. Tapi kemudian MK membuat satu norma kan, norma baru jadinya pada akhirnya gitu. Jadi membuat aturan baru kan gitu. Padahal sebenarnya kan dia negatif legislator kan gitu. Tidak boleh membuat norma baru, tapi kan kemudian apa namanya dia memungkinkan untuk itu gitu. Nah, apakah kemudian itu tidak apa namanya konsistensinya seperti apa gitu? Jadi begini Pak, justru itulah sebenarnya bukan positif legislator dia. Di situ itulah dia memerankan dirinya sebagai negatif legislator. Nah, kalau yang positif legislator itu memang udah tugasnya DPR yang membuat regulasi, itulah tugas legislasi, melakukan merancang dan menginisiasi rancangan undang-undang. Itulah DPR-nya. Karena begini, kalau ditunggu positif legislator bertindak, DPR dan bersama-sama pemerintah, lah ini kan pasti terjadi sebuah masalah. Artinya kan jadwal pemilu nggak mungkin diundur. Kalau ditunggu itu kan berbulan bahkan bertahun ya udah habis pemilunya. Jadi justru itu dia melakukan dari cabang-cabang kekuasaan negara, disitulah fungsi checks and balances. Jadi menyeimbangkan. Maka disitulah peran pentingnya karena dia adalah penjaga, pengawal konstitusi dan yang menafsirkan konstitusi. Nah, sehingga konstitusi itu dijaga, dirawat, dipastikan, dikawal agar dia tegak dan dia berjalan. Karena kan dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan rakyat, artinya gerak-gerik aktivitas demokrasi bangsa Indonesia ini, apapun namanya, selagi itu temanya demokrasi, itu harus ikut kepada konstitusi, harus tunduk kepada konstitusi, harus turut kepada konstitusi. Nah, itu dia. Jadi konstitusinya itu yang
dipastikan dan dijaga, dikawal supaya dia hidup dan bekerja dan berfungsi. Nah, maka lewat itulah tindakannya. Maka itu yang kata Prof. Jimli di dalam bukunya, bahwa disebut dia berperan sebagai negatif legislator. Nah, seakan-akan disitulah dia membuat peraturan perundang-undangan. Padahal itu kan fungsinya DPR dan pemerintah. Tapi kan kalau itu ditunggu, wah, ini persoalan hajat hidup ketatanegaraan jadi terganggu. Pemilu itu kan nggak bisa diundur jadwalnya. Nah, itu dia. Tapi dia memberikan solusi yang sifatnya tidak membuat menjadi kacau, justru membuat menjadi terobosan hukum. Ada solusi hukum yang maknanya itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kan begitu, si yang bersangkutan kan tadi secara teknis nggak mendapat, ya katakanlah begitu secara singkat, intinya nggak mendapatkan formulir C berapa gitu ya untuk memilih. Sementara yang bersangkutan sebagai warga negara itu kan punya hak fundamental. Itu kan hak fundamental, hak dasar dia memberikan suara. Persoalannya nggak bisa kita bilang, alah, nah paling-paling juga yang tidak mendapat formulir C berapa itu hanya berapa orang, hanya berapa persen. Bukan persoalan jumlahnya, tidak persoalan kuantitasnya. Selain kuantitas juga yang lebih penting adalah kualitas. Bukan persoalan 1, 2, 3, 15 suara, 30 suara. Bukan soal itunya. Tapi itu hak fundamental dia. Bukan persoalan jumlah-jumlah angka-angka. Tapi persoalan di balik itu kualitas. 1, 2 suara pun ketika itu dihambat hak fundamentalnya, itu persoalan problem ketatanegaraan. Oh, itu dia. Problem konstitusional. Itu yang dimaknai, yang dihargai di dalam kacamata perspektif konstitusi. Maka hakim MK bertindak, maka apa jawabannya? Apa solusinya? Jangan gara-gara nggak mendapatkan formulir C itu dari kelurahan atau desa, terhambat hak konstitusional dia. Apa solusinya? Yang sama nilainya dengan itu. Maka tunjukkanlah kartu penduduk sebagai kartu identitas warga negara. Ya kan? Sebagai solusi jawaban. Berarti tidak terhambat keikutsertaan partisipasi politik, partisipasi konstitusional dia. Itu dia. Jadi memberikan akses konstitusional, akses to justice. Itu intinya. Akses to justice. Tidak menghambat, tapi diberikan akses yang seluas-luasnya menurut konstitusi. Tapi kan dia harus putuskan kan? Maka muncullah putusannya. Nah, di situ dia negatif legislator. Kan dia bukan, tugas MK kan bukan membuat rancangan undang-undang. Kan tidak. Tapi dia untuk sementara di dalam teknisnya ya mengambil alih, begitulah bisa dibilang. Tapi itu tidak menyalahi konstitusi. Negatif legislator. Nah, ini saudara nanti Pak Sofyan dan lain bisa baca dalam bukunya Prof. Jimli itu. Ya, di teori hukum dan konstitusi dan konstitusionalitas. Banyak sekali diulas oleh Prof. Jimli di situ mengenai perkembangan dan dinamika Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi yang pertama apa ya Pak Sofyan? Tadi yang itu terkait putusan MK yang bersifat final and binding tadi. Tapi kan kemudian kalau kita melihat studi kasus misalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2018 tentang profesi advokat itu, organisasi profesi advokat yang kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan pendapatnya gitu, dan pada akhirnya putusan MK itu tidak bisa dilaksanakan, artinya kan kepastian hukumnya tidak ada gitu. Oh, jadi Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa. Iya, mengeluarkan fatwa yang kemudian pada akhirnya kan makanya lahirlah banyak organisasi-organisasi ya, profesi advokat itu. Ya, jadi ya bisa jadi peninjauannya kan beda. Yang satu dari peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yang satu lagi peraturan perundang-undangan dan dia diuji oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Ya, itu bisa jadi juga ada semacam katakanlah beda tafsir, dan
juga kita harus lihat yang satu fatwa, yang satu putusan begitu ya. Ya bukan berarti kita mau mengadu keduanya, tidak. Tetapi kan prinsipnya memang peradilan ini kan dalam konsep negara hukum, putusan peradilan itu kan harus dihormati ya, harus dijunjung tinggi. Jadi itu konsep negara hukum ya. Jadi benar apa salah begitu, benar atau salah, apalagi benar. Sedangkan dalam pemikiran kita benar atau salah saja pun putusan peradilan itu wajib dipatuhi, wajib dilaksanakan. Konon lagi putusannya itu benar, kan begitu. Ini kan persoalan konsekuensi kita bernegara hukum kan. Nah jadi saya pikir itu perlu, kalaupun mungkin ada beda. Tadi Pak Sofir katakan ada semacam sinyalemen, justru inilah potensi yang membuat jadi pecah, begitu kan? Ya, saya pikir perlu apalah satu sisi dan sisi lain perlu ada pengaturan-pengaturan yang lebih teknis lagi begitu. Apa persoalan sebenarnya problem dari organisasi-organisasi advokat ini? Mungkin punya karakter, Pak. Ya, saya juga enggak begitu mendalami sebagai profesi advokat, mungkin ya saya dari kacamata perundang-undangan. Hemat saya, pendapat saya juga nggak bisa juga kemudian disamakan dengan organisasi yang lain gitu. Walaupun sama-sama organisasi profesi, misal ada dokter, ada akuntan, apalagi advokat itu walaupun sama-sama organisasi profesi, tapi dia punya spesifikasi dan karakteristik. Wah, gitu dia. Dia punya spesifikasi dan karakteristik. Ya, intinya tetap menjadi sebuah wadah organisasi yang memperjuangkan hak-hak anggotanya, yang berdaulat adalah anggotanya, betul. Tapi bagaimana ragam, bagaimana cara, bagaimana irama, ritme itu nggak bisa sama. Akuntan, dokter, lawyer nggak sama. Nah, ini mungkin yang kemudian harus harus cermat dan hati-hati. Ya tentu MA mungkin dari kacamata undang-undang. MK bisa jadi undang-undang dan konstitusinya, ya ada hak-hak yang lebih fundamental di situ yang dibicarakan. Nah, jadi persoalan itu tidak sama persis ya wajar, karena alat ujinya dan optik yang digunakan juga tidak persis sama, ya. Nah, tapi justru ini dibangun sinerginya lah. Bagaimana cara metode membangun sinergi ini? Ya walaupun tidak sama persis, tapi bagaimana supaya bisa menguatkan ya karena objeknya tadi menguatkan organisasi profesi advokat kan begitu ya, kan begitu. Ini kan organisasi profesi yang sebenarnya pengertiannya tidak ada subordinasi itu Pak. Ini saya bukan pandai-pandaian ya, walaupun saya tidak seorang advokat begitu. Dalam bayangan pemikiran saya ini kan tidak subordinasi dia. Nah, ini kan memang sudah punya profesi masing-masing, kemudian dia berserikat di dalam, kan gitu kan? Dia berserikat di dalam, ingin mengukuhkan dan menguatkan profesi ini supaya ke depan semakin profesional, kan begitu? Terhormat, profesional, bermartabat. Nah, caranya gimana kan begitu? Jadi nggak ada subordinasi di sini. Walaupun nanti di situ ada struktur-struktur yang tinggi dan rendah, tapi bukan berarti itu antara satu majikan dan buruh misalnya, enggak, beda kan begitu ya. Ini kan setara semua ini. Tapi bagaimana? Ini seperti saya pikir penting untuk memahami ini organisasi profesi yang punya karakteristik dan spesifikasi. Nggak bisa diseragamkan dengan organisasi profesi yang lain, ya. Nah, ini dia. Ini sehingga butuh kearifan, butuh ya semuanya lah, wisdom ya. Jadi tidak hanya persoalan administratif belaka di situ, tentu ada hal-hal yang lebih penting dan substansial, gitu. Apalagi Mahkamah Konstitusi ini kan menginginkan penemuan keadilan itu yang sifatnya itu substansial ya. Nah, jadi tidak sekedar hanya prosedurnya yang benar, tapi dia harus masuk kepada hal-hal yang substansial ya. Nah, sehingga konstitusi itu benar-benar menjadi payung ya, menjadi wadah untuk semua kalangan, tidak kelompok ya, tidak bicara kelompok di situ, tapi semua
elemen-elemen bangsa ini, semua warga negara itu dipastikan ya dapat mengakses keadilan itu. Nah, jadi jawaban saya itu dulu Pak Sofyan ya. Baik, terima kasih Prof. Ada yang lain silakan. Izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, Pak Anto Simanjuntak. Siap Pak. Pak, bisa nggak bertanya agak lain dari konteks ini Pak? Boleh ya, sepanjang masih dalam koridor hukum dan konstitusi nggak ada masalah. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Karena tadi malam kan ada pertemuan kecil lah gitu. Karena ada penulis yang mengatakan di online itu, sebentar saya bacakan biar nanti nggak salah. Ya. Di Erlol Sumut, jangan bedakan perlakuan untuk HRS dan Raffi Ahmad begitu. Itu awal, makanya kita bertemu tadi malam gitu. Memang ngobrol ringan sih Pak, bukan karena memang kawan sama kawan, penulis ini pun kawan, alumni juga kan begitu. Ya. Nah kita dipertemukan semalam, dipertemukan senior kan begitu Pak. Ya. Jadi dia bersikukuh nih Pak, bersikukuh sekali harus bertemu dengan saya, karena di situ saya komen tentang penulisan dia itu nggak tepat saya rasa gitu loh Pak. Ya. Karena di pasal itu bersikukuh dia mengatakan itu tidak terpenuhi unsur, di mana unsur penghasutan itu katanya. Jadi saya bertemu tadi malam, saya bilang kan udah ada prapit kan begitu Pak. Sampai di situ saya nggak melebar, kan udah ada prapit kan. Ditolak semua sama hakim tunggal gitu. Jadi dia agak mungkin karena kita kan memandang hukum ini harus objektif sih Pak gitu. Ya, betul. Karena mungkin dia baper dengan keadaan kan begitu. Oh, situasi-situasi di luar hukum berarti ya? Iya, jadi saya hanya bertanya seperti ini dengan pasal ini Pak, hanya ini aja. Karena di pasal ini saya bacakan Pak ya, biar nggak salah ya Pak. Di 160 itu barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Nah sampai di situ Pak. Oke. Bolehlah karena semalam itu terlalu panjang begitu. Oke lah di situ nggak terbukti, oke lah gitu. Karena saya mengalah dulu untuk apa. Tapi ada pasal alternatif di situ untuk kelanjutannya saya bacakan Pak. Atau gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Diancam dengan pidana penjara 6 tahun. Jadi dia bersikukuh nih Pak. Jadi saya pertanyakan gini Pak. Jika ada alternatif pasal nih, ada dua, ibaratkan nih ada dua pasal nih, di atas kan penghasutan nih Pak. Ya. Ada lagi sambungannya di situ. Atau tidak menuruti undang-undang atau tidak menuruti jabatan wewenang yang sah, artinya menteri, ya kan, yang diberikan oleh undang-undang kan begitu. Jadi di sana kan, kalau perdebatan tadi malam itu semakin panjang, ya sudah ada prapit gitu, sudah ada prapit, ya kan, ditolak semua gitu. Jadi polisi pun saya rasa membuat seseorang tersangka, menahan gitu, itu kan udah menimbang ke depan seperti apa. Nggak mungkin semena-mena polisi menahan, menangkap kan begitu Pak. Itu kan buat malu kalau nanti di pengadilan nggak bisa dibuktikan kan begitu. Ya. Nah kesimpulannya Pak, bisa nggak, pertanyaannya Pak, bisa nggak pasal yang atau itu alternatif yang di bawah pasal itu sebagai dasar penangkapan ini Pak? Ya, baik. Saya menjawabnya dari apa ya? dari ilmu hukum tentunya ya, dan spesifiknya ilmu perundang-undangan. Ya Pak. Hal ini. Jadi kalau itu tadi ada dua pasal tadi yang saling berkaitan dan ada kata atau tadi. Nah itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ya silakan untuk menggunakan itu ya, salah satunya kan begitu ya, dengan kata atau itu kan. Jadi atau itu kan sifatnya apa ya, fakultatif. Dia fakultatif kan, pilihan.
Iya benar. Nah, ya kalau pilihan itu berarti kan milih salah satu bisa. Atau, nah, tapi kalau tadi dia katakan dan atau apa yang lain mungkin ya akumulatif. Jadi secara kita kan bicaranya secara objektif ini kan. Siap. Ya, tidak punya kepentingan apa-apa gitu ya. Iya, nggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Betul. Basisnya ilmu pengetahuan. Dasarnya jelas, azasnya ada, teorinya ada. Tapi itu bisa digunakan. Kalau Bisa kan, Pak? Bisa. Kalau ditanya ke saya begitu, kalau tadi dengan menggunakan atau dan itu memang kita pastikan saling terkait pasalnya kan begitu. Iya, saling terkait satu pasal memang, Pak. Bisa. Satu pasal gitu. Nah, ini artinya kan kemampuan kita ini kan, kemampuan akademik dan ya katakanlah sebenarnya termasuk bagian penafsiran juga itu kan. Nah, iya benar. Jadi di dalam filsafat dan teori itu hal yang koherens. Jadi tidak sekedar dia korespondens, tapi dia juga koherensi yang bisa kita buktikan unsurnya misalnya konsisten, comprehensiveness, interrelated, saling berhubungan dan intersupportive. Ketika unsur-unsur ini, poin-poin ini ada, maka itu adalah sebuah hal yang sifatnya sistemik. Maka itu saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, itu dia. Jadi dia kebenaran koheren sebenarnya di situ. Iya, Pak. Ya walaupun mungkin substansi masalahnya ya lebih ada hal-hal politis atau apa gitu, lainlah cerita itu ya kan. Tapi kita kan melihat dari duduk masalahnya ini kan. Nah, jadi, iya benar Pak. Masalah perundang-undangan di situ sebenarnya ya. Baik, itu Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Dengan Pak apa ini? Saya belum lihat. Oh, Pak Chandra Malau. Iya Pak. Malau, silakan. Salah satu kewenangan lah kita katakan dari Mahkamah Konstitusi itu kan melakukan pengujian undang-undang, norma dari undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang mau saya tanyakan, boleh nggak peraturan pemerintah pengganti undang-undang nggak setara dengan undang-undang? Boleh nggak ini diuji ke Mahkamah Konstitusi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain terdapat pertentangan norma kan? Di dalam negara kita ini kan banyak sekali undang-undang Pak, ratusan bahkan ribuan malah. Bisa saja terdapat pertentangan norma dalam antara undang-undang ini. Nah, jika terdapat hal yang demikian, boleh nggak ini dilakukan juga pengujian terhadap Mahkamah Konstitusi? Itu saya pertanyaannya Pak, agak awam sih, tapi memastikan aja Pak. Baik. Tadi saya sudah tangkap pertanyaan Pak Malau, walaupun tadi suaranya agak berisik tadi, apa mungkin ya? Iya, agak mokol dia Pak, ya, sinyalnya. Nanti kalau kira-kira kurang tepat, coba dikoreksi saya ya. Tadi yang saya dengar itu kan yang terakhir itu kan pengujian undang-undang dengan undang-undang ya. Ada semacam tubrukan ya, pertentangan undang-undang dengan undang-undang. Yang pertama tadi masalah apa tadi Pak? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pak. Perpu ya. Baik. Nah, jadi yang diuji itu kan di dalam kewenangannya MK, yang kemudian itu menjadi tugas dan kewajiban MK untuk menyelesaikan adalah undang-undang. Jadi perpu itu kan sebenarnya undang-undang dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang tidak normal begitu ya, darurat. Nah, jadi perpu itu kan sifatnya itu kan substitusi dia kan, menggantikan ya. Nah, tapi kan itu perpu itu kan harus menjadi undang-undang Pak. Nah, jadi dia harus menjadi undang-undang ya.
Nah, jadi yang diuji itu adalah substansi undang-undangnya. Nah, gitu. Jadi yang di dalam ketentuan uji formilnya itu sebenarnya undang-undang, produk undang-undangnya yang diuji terhadap undang-undang dasar. Nah, sementara Perpu itu kan penggantinya undang-undang. Nah, jadi penggantinya undang-undang tentu kan dia harus digantikan setara dengan apa, harus digantikan sebagai undang-undang. Nah, untuk sementara ya Perpu namanya begitu kan. Jadi Perpu ini harus menjadi undang-undang dulu begitu. Nah, itu sebenarnya apa namanya itu secara formilnya begitu. Jadi undang-undangnya itu yang nanti diuji, karena begini, secara teori ketatanegaraan Perpu itu kan apa namanya, pejabat pembuatnya itu kan, yang membuatnya itu adalah hanya presiden kan, eksekutif, tanpa ada keterlibatan rakyat di situ, dalam hal ini DPR. Nah, sementara undang-undang itu kan, itu makanya dia diuji karena produknya itu kan lahir dari rakyat, dalam hal ini DPR, melalui DPR representasinya wakil rakyat, dan bersama-sama dengan pemerintah atau presiden. Nah, jadi itu makanya dikatakan undang-undangnya itu yang menjadi objeknya, yang bisa diuji di dalam apa namanya, kewenangan MK tadi terhadap undang-undang dasar. Nah, jadi tapi hal ini juga apa ya, pembicaraan juga sudah ada ke situ Pak, tinggal apalah penguatan ya secara teori dan azas begitu. Jadi yang masih dikenal di situ adalah undang-undangnya yang diuji. Undang-undang itu diuji, walaupun Perpu itu kan pengganti undang-undang. Maka Perpu itu harus menjadi undang-undang nanti. Dari Perpu itu menjadi undang-undang apa dia? Nah, itu yang nanti diuji terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena Perpu itu kan begini Pak, dalam ilmu perundang-undangan itu kan ada materi yang terkait namanya jenis, hierarki, dan materi muatan Pak. Ada 3 itu. Jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, jadi kan kita harus lihat, nah jenisnya apa ini? Apakah undang-undang? Apakah Perpu? Memang Perpu itu adalah pengganti undang-undang, setara dia. Tapi kan dia bukan dirinya kan gitu kan? Perpu itu kan bukan undang-undang sebenarnya, hanya pengganti sementara. Nah, dari segi jenis itu beda. Lain undang-undang, lain Perpu, walaupun setara, ya. Secara hierarki bagaimana? Hubungannya setara. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Itu secara hierarki. Materi muatan. Nah, bagaimana? Apakah sama karena dia setara? Tidak. Tidak. Kan begitu. Karena materi muatan di dalam undang-undang dengan Perpu itu walaupun dia setara, tapi Perpu itu materi muatannya dibuat dalam keadaan yang khusus. Tidak dalam keadaan yang normatif atau normal begitu. Ada sebuah kondisi dan situasi di situ. Walaupun materi muatannya setara, kedudukan hierarki setara kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi objek apa namanya ulasan nanti di Mahkamah Konstitusi. Nah, begitu dia Pak ya. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan lagi yang kedua tadi mengenai ada pertentangan Pak ya, satu undang-undang dengan undang lain. Nah, ini conflicting of norm namanya, conflicting of rule. Jadi ini sebuah case-case yang terjadi dalam sebuah negara hukum modern ya. Nah, sifatnya itu Pak, kalau itu yang terjadi, maka solusi hukumnya adalah dicarikan azasnya. Apa yang menjadi azasnya? Nah, begitu. Karena Undang-Undang A katakan begitu dengan Undang-Undang B bertentangan nih, satu kiri satu kanan misalnya gitu kan. Nah, maka penyelesaiannya ya, walaupun nanti ya ini hakim MK lah ininya ya, tapi secara akademiknya dulu kita pelajari cara berpikirnya gitu ya, legal apa namanya legal epistemologinya, cara berpikir hukumnya.
maka azasnya yang dipegang. Nah, karena tentunya kan kedua undang-undang ini kan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasarnya. Nah, tentu yang di undang-undang dasar itu dia punya azas. Azas apa? Ini harus ada kajian, harus ada kajian atau analisis hukumnya, Pak. Antara undang-undang yang A dengan undang-undang B ini nggak kompak, nggak satu maknanya. Padahal dia setara. Tapi rupanya setelah kita pelajari dan dilihat prakteknya saling bertentangan, nggak saling mendukung, nggak saling menguatkan. Maka jalan keluarnya azasnya dipegang, dicari azas apa sebenarnya. Maka ke depannya terjadilah semacam perbaikan atau koreksi antara A dengan B, antara B dengan A. Salah satunya itu kalau bahasa saya ada yang melesap. Apa namanya itu? Melesap itu apa? Masuk dia. Gitu. Antara A dan B ini setelah diselidiki, setelah dikaji, dianalisis, ini harus ada yang mengikut, harus ada yang masuk gitu. Entah B yang masuk ke A atau A yang masuk ke B gitu kira-kira. Tapi azasnya diketemukan dulu. Azas apa yang harus dipegang di sini? Inilah azasnya. Maka berdasarkan azas ini ikutlah mungkin B ke A atau A ke B. Begitu dia, Pak. Azasnya dia. Ya. Beda lagi case-nya dengan yang lain misalnya. Ketika terjadi stagnan ya. Sebuah peraturan perundang-undangan atau norma hukum itu stagnasi, kaku, beku. Gitu ya. Bisa dijalankan. Maka harus terjadi yang namanya revisi, perbaikan. Jadi pengertian revisi itu banyak. Ya, revisi itu perbaikan ya, penundaan, pencabutan, revoke ya. Itu dia, pencabutan ya. Revisi begitu. Nah, itu dia. Kalau case-nya itu kabur ya. Norma hukumnya kabur, blur begitu. Maka harus dicarikan solusinya interpretasi hukum, legal interpretation. Jadi ini semua memiliki solusi-solusi hukum. Yang Bapak katakan tadi betul, Pak Malawi, itu memang di kita ini itulah problematika perundang-undangan kita. Ya ratusan bahkan ribuan, perda ribuan Pak, undang-undang ratusan. Jadi persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi memang banyak sekali, tapi yang penting setelah dilihat problemnya, apa masalahnya, kita carikan solusi. Jadi kita nggak saling menyalahkan gitu. Jadi nggak penting sama kita mana yang salah, mana yang apa, enggak, tapi apa solusi yang mau kita buat supaya ini paling tidak menjadi berkurang, minimal gitu loh. Jadi nggak pun hilang sama sekali, tapi paling tidak ya minimal gitu ya. Karena kan ya terus terang namanya produk hukum itu kan memiliki banyak kepentingan, vested interest ya, politika, ekonomika, sosial budaya, pendidikan dan seterusnya, pasti itu. Nah itu yang kemudian dibungkus dalam sebuah regulasi kan, di packing dia. Nah sedemikian rupa sehingga muncullah ketentuan-ketentuan kan yang bersifat suruhan, larangan, mana yang boleh. Kemudian kesepakatan ini tentu harus konsensus kan, harus komitmen. Nah setelah komit maka ini harus ditegakkan, muncullah sanksi kan begitu. Soal nanti ke depan ini berubah dengan sesuai perkembangan zaman, ya bisa kita revisi, kan ada perbaikan kan. Nah tapi dengan cara-cara hukum juga begitu. Nah ini kan sebuah di balik perundang-undangan ini kan sebenarnya adalah sebuah kesepakatan kan, yang mana kesepakatan itu kan sebuah kepentingan yang berbasis kepada kebutuhan, kebutuhan. Nah jadi ini hal-hal yang bersifat keniscayaan bisa diperbaiki. Tapi tentu tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh seenak-enaknya kan begitu dengan cara-cara begitu ya. Baik, itu penjelasan dari saya. Dari saya, Pak. Silakan, Pak Sinurat, Pak Hendra Ya, Sinurat. Nah, sebenarnya tadi mau menyambung dari pertanyaan Pak Sofian tadi, Bang, Pak. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan begini, Pak. Yang mengeksekusi
putusan MK ini siapa, Pak? Artinya kan tadi kan final dan mengikat, tapi bisa saja tidak dilaksanakan karena contoh kayak MA tadi misalnya. Jadi yang mengeksekusi ini putusan ini siapa, Pak? Baru yang kedua, Pak, siapa yang mengawasi hakim MK, mengingat kalau dibilang KY yang di dalam struktur hakim MK sendiri kan tidak hanya hakim karir, bisa juga secara politis kan struktur di hakim MK, Pak. Itu aja, Pak. Ya, eksekutor maksud Bapak tadi kan, Pak Ya, Sinus, ya. Kalau mungkin di kasus pidana, eksekutornya apa, jaksa gitu ya. ya, Pak. Jadi di MK ini itu enggak ada, Pak, petugas eksekusinya itu, karena putusannya itu kan final dan mengikat. Jadi erga omnes kan, jadi dia mengikat semua, mengikat semua warga negara gitu. Tidak sekedar apa yang diputuskannya itu kan, tapi itu menjadi sebuah apa namanya, menjadi putusan yang mengikat seluruh warga negara di negara itu. Nah, jadi sejak putusannya itu diputuskan dan dibacakan, maka itu ya berlaku. Nah, jadi begitu sifatnya, di final and binding. Jadi dia tidak apa ya, beda mungkin dengan apa pidana begitu, ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian tadi apa tadi yang kedua, Pak? Yang mengawasi Oh, yang hakimnya. mengawasi. Iya, dia itu kan ada 3 apa ya, dalam Undang-Undang MK itu kan tiga ranah dia itu. Yang 9 orang hakim MK itu kan bisa diusulkan dari DPR 3 orang, ya kan? Dari Presiden 3 orang, eksekutif, dari Mahkamah Agung 3 orang. Ini sebenarnya logika penyusun undang-undangnya adalah supaya terjadi perimbangan. Karena kan konstitusi ini kan milik semua kalangan, kepentingan, milik semua kekuasaan. Yang namanya konstitusi kan begitu. Nah, jadi terjadilah perimbangan di 3 cabang kekuasaan ini, legislatif, eksekutif, yudikatif. Artinya bukan dia orang legislatif atau orangnya presiden, tidak, tapi dia diusulkan masuk dari jalur itu gitu. Masuk dari dorongan usul siapa dia? Usulnya presiden kah? Usulnya DPR kah? Atau usulnya Mahkamah Agung gitu. Jadi muncullah yang 9 orang tadi dari tiga jalur tadi. Maka ini berimbang, Pak. Nah, maka ini berimbang. Makanya kan hakimnya kan jumlahnya ganjil, 9 orang kan. Nah, begitu. Jadi pengawasan itu ya sebenarnya secara moral, etik itu kan perilaku ya, yang menyangkut perilaku hakim. Tentu menjadi tugas dan kewenangan KY. Nah, saya pikir itu hal yang bisa apa saja, yang kan itu undang-undang yang mengatur. Tentu itu harus dijalankan begitu ya. Nah, jadi walaupun di Mahkamah Konstitusi dia punya juga ada namanya majelis etik kan, kepada perilaku-perilaku yang apa tadi, apa namanya, perilaku-perilaku yang mungkin di luar etik atau di luar yang mereka tentukan. Tentu secara internal mereka punya itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya kan ini nggak ada masalah kalau terjadi sinergi ini kan. Jadi artinya apa yang menjadi hal-hal yang diatur dalam majelis etiknya MK itu dari dalam internal MK dengan KY sebagai sebuah bentuk tingkah laku atau perilaku ya, code of conduct. Itu kan, code of conduct. Karena ini kan nggak mungkin itu diatur dalam undang-undangnya MK, masalah perilaku kan gitu. Karena menyangkut hal-hal yang sifatnya etik ya, etik. Nah, tentu lebih bersifat spesifik. Nah ya kita nggak tahu persis nih apakah bisa jumpa ini antara etik yang diatur oleh KY dengan poin etik yang diatur oleh lembaga internalnya MK ini, yang lembaga etik. Nah, kita kan nggak tahu persis nih, Pak. Ya kan? Ya mudah-mudahan dalam pikiran baik sangka kita ya ini hal yang positif lah.
asal jangan ada potensi-potensi kemungkinan mungkin hal-hal yang politis ya. Karena kalau politis ya agak susah kita bicara. Karena kita kan ini kan berusaha bicara objektif ya. Jadi apa yang disepakati, apa yang diatur dalam norma ya itu disepakati kan begitu. Jadi kalau dalam bayangan pikiran saya ya sepanjang ini ketemu antara hal-hal etik yang diatur di dalam pengawasan KY dengan etik yang diatur oleh lembaga majelis etik MK, tidak masalah. Nah, kecuali ada hal-hal di luar itu yang kita juga nggak paham ya. Nah, jadi ya kan begitu. Karena kan dalam bayangannya masyarakat awam, katakanlah saya bawa atau kita bawakan kita sebagai awam dulu. Ini kan muncul nanti kan lembaga-lembaga negara ini kan sama kedudukannya tinggi ya kan. DPR, BPK, Kepresidenan, MPR, DP, KY, MA. Terus kita tanya nih, dari sekian banyak itu kita melihat loh, ini kecenderungannya sepertinya MK kayaknya di paling atas nih gitu, ya kan? Muncul image itu muncul. Padahal itu nggak ada diatur dalam aturan itu nggak ada diatur. Nah, apakah karena dia mampu mengadili masalah-masalah konstitusi tadi, nah sehingga putusannya bersifat dianggap paling tinggi karena alat ukurnya kan konstitusi kan, undang-undang dasar. Apakah karena itu? Nah, tapi itu kan memang bagian tugas kewenangan dia. Nah, tinggal yang perlu diawasi kan jangan sampai karena itu menjadi kewenangannya cukup besar dan alat ujinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tentu itu yang harus ada ya katakanlah pengawasan, tapi pengawasan itu saya pikir begini Pak, enggak pengawasan dalam pengertian sempit, enggak harus diciptakan. Jadi enggak harus diciptakan ada lembaga yang di atasnya lagi. Nanti kalau memang begitu cara berpikir kita, negara ini enggak selesai Pak. Misal kita buatlah sepakati besok misalnya itu gimana melalui MPR dan DPR ada sebuah lembaga baru misal, ini contoh. Misal lembaga yang akan mengawasi Mahkamah Konstitusi. Oh, misal. Terus besok-besok kita curiga lagi, distrust. Nah, curiga, distrust nih. Nggak percaya. Siapa pula nanti yang akan mengawasi lembaga negara yang mengawasi MK? Kan nggak selesai-selesai negara ini. Itu yang kata Socrates, kalau itu dibicarakan nggak pernah selesai. Karena yang muncul hanya distrust dari kita, nggak percaya. Ya kalau nggak percaya ya begitulah akibatnya. Karena nggak percaya, kan berarti ada hal-hal yang sudah tidak trust lagi di dalam negara ini. Jadi saya pikir itu bentuk pengawasannya nggak harus dalam struktur Pak. Kampus bisa mengawasi masyarakat lewat NGO misalnya, lewat pers media. Nah ini harus dibangun trust dulu. Tapi kalau udah pers nggak percaya sama lembaga negara misalnya, terus lembaga negara juga kebalikan nggak bersama pers, ya udahlah. Kalau itu ya tunggu aja lah negara ini bakal menjadi disorientasi saya pikir. Dia nggak akan punya orientasi karena udah nggak saling percaya, iya kan? Disorientasi. Nah, jadi supaya trust itu munculkan orientasi, gitu. Karena memang itu perintah Undang-Undang Dasar. Jadi MK juga demikian, MA juga demikian yang lain, itu karena memang diatur dalam ketentuan Undang Dasar. Kecuali kita udah nggak sepakat lagi, ya maka rubahlah dulu pasal-pasal Undang Dasar. Tapi untuk bisa merubah ke sana juga nggak gampang, nggak mudah. Ada prosedurnya kan dalam merubah konstitusi. Jadi begitu. Ya. Jadi tidak ya persoalan secara sosiologis orang percaya tidak percaya itu urusan lain, tapi di dalam konsep bernegara itu kita nggak bisa seperti tadi. Perlu ini ada lembaga yang ngawasin MK. Terus nanti muncul pertanyaan, siapa pula nanti yang mengawasi pengawasnya MK? Ini nggak akan selesai Pak. Jadi muncullah nanti lembaga pengawas di atas pengawas. Pengawas di atas pengawas. Ini dia Pak. Ya. Itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Berarti kita tidak pernah percaya dalam hidup bernegara. Itu bahaya Pak, distrust. Ya, walaupun mungkin itu yang terjadi sekarang kan gitu ya. Itu yang harus segera dibenahi. Ya demikian Pak Sinurat.
Izin Pak, masih boleh ini nggak? Masih boleh diskusi nggak? Kalau dari saya boleh, tapi coba kita koordinasi ke panitia bagaimana ini. Coba. Kalau dari panitia oke, ya nggak ada masalah. Masih bisa dari apa? Dari host, dari panitia? Pak, kita sampai jam 1 Pak, izin Pak. Oh, Nah, jadi silakan. Ya masih bisa. Baik. Saya masih penasaran dengan tadi yang positif legislator dan negatif legislator. Jadi saya pernah menulis sebuah tulisan yang judulnya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi sebagai negatif atau positif legislator dalam memutus perkara. Ini yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi contohnya itu gini dia Pak. Ada pemohon yang mengajukan tentang pasal-pasal perzinahan, pasal 284, 285 dan 292 ini terkait masalah kawah pidana tentang pasal perzinahan, di mana kan di dalamnya itu tidak ada yang mengatur tentang homoseksual, gay dan sebagainya, kumpul kebo kan gitu. Makanya pemohon meminta ini supaya dimasukkan di dalam pasal itu. Tapi kemudian MK menolak dan ini terjadi dissenting opinion. Ada 4 hakim menerima, 5 hakim menolak. Tapi kan dalam putusannya kan terbanyak pada akhirnya hakim menolak permohonan itu dengan dalih mereka menganggap bahwa MK bersifat negatif legislator karena tidak bisa memasukkan norma baru. Nah, di sisi lain MK pernah memutus di putusan MK tahun 2015 tentang Kitab Undang-Undang KUHP pasal 77. Ini pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang yang menjadi objek pra peradilan gitu kan. Jadi sebelum adanya putusan MK ini kan status tersangka itu tidak dimasukkan, tapi setelah adanya putusan MK objek dari pra peradilan itu bertambah. Artinya di sini MK membuat norma, menambahkan. Sementara di yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi tentang perzinahan tadi ingin memasukkan norma tentang homoseksual, kumpul kebo itu nggak bisa. Nah di sini kemudian terjadi tidak konsistennya MK dalam menetapkan dirinya ini mau di mana begitu sih Pak. Itu yang saya tadi coba untuk ini. Tapi saya buka-buka laptop gitu kan, oh ketemu ini bahannya gitu loh. Makasih Pak. Baik. Ini menarik ini. Diskusi dari Pak Sofyan ini menarik ini. Jadi begini Pak, ini sebenarnya kan sedang terjadi pergulatan, sedang terjadi dialog dalam perkembangan hukum kita dan perkembangan hukum di negara-negara lain. Yang mana ketika kita belajar dulu di S1, di dasar-dasar fakultas hukum itu kan kita mengenal adanya namanya sistem hukum. Legal system. Sistem hukum itu sendiri punya aliran cara berpikir yang disebut dengan Eropa kontinental atau civil law system dengan sistem Anglo-Saxon dan atau common law system. Kedua hal ini kan tidak bisa kita nilai mana yang baik, mana yang buruk. Namanya juga sistem. Dia punya sejarah, dia punya asal-usul, dia punya historis. Tapi intinya maksud dan tujuan sama, hanya cara, pola, metode yang berbeda. Yang satu menekankan kepada hukum itu ditulis supaya lebih kuat kepastian hukumnya, maka ada sebuah otoritas dari negara yaitu legislatif akan menggariskan apa kehendak-kehendak rakyat. Itulah yang kita kenal dengan civil law system. Ada kitabnya, ada kodifikasinya. Cenderung ke sana dia. Kemudian ada common law system yang menyuburkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Living law, hukum yang hidup, hukum yang tumbuh dan berkembang di hati masyarakat, di masyarakat. Maksud dan tujuan sama sebenarnya, hanya cara dan mungkin ya bisa jadi negara-negara ini punya sejarah peradaban dulu. Itu makanya demikian adanya ya. Oke, baik sampai di situ. Tadi saya tidak yang jelas yang tentu yang paling tahu tentu ya hakim MK itulah ya, tetapi karena hakim MK itu juga kuliahnya sama seperti kita di Fakultas Hukum juga ya, standar bukunya sama dulu dan dosennya juga mungkin ada yang saling terkait dan ada yang mungkin katakanlah teman-teman kita juga seperti Prof. Saldi itu teman juga ya yang pernah di MK ya dan yang lain-lain. Begini,
saya nggak bisa pastikan, tetapi secara akademik mungkin saya bicara. Karena persoalan tadi yang Bapak katakan masalah perzinahan di KUH pidana, ada sebuah perkembangan baru di kita yang kemudian itu tidak diatur ya dengan kelompok katakanlah LGBT misalnya. Itu kan menyangkut living law dari masyarakat. Jadi saya bukan bermaksud untuk punya pretensi apa-apa. Saya tidak punya kepentingan di MK, walaupun juga ya kita pernah menjadi juri dan narasumber di sana begitu. Tapi kalau saya ditanya begitu, tentu jawaban saya, pendapat saya itu kemungkinan besar ya hakim juga akan ini, artinya walaupun di situ dia punya tugas the judge made law. Hakim itu membentuk hukum. Dia yang paling tahu terhadap apa masalah hukum yang diajukan padanya, ya. The judge made law. Kan itu azasnya ya. Nah, tapi dalam hal ini saya pikir ada apa ya, sebuah hal yang yang masih dipertimbangkan gitu. Ini bagaimana Indonesia ini, living law kita bagaimana gitu. Apakah ini memang harus itu menjadi sebuah hal yang diatur atau tidak begitu misalnya, ya kan? Nah, jadi kembali kepada living law kita, rasa keadilan dan rasa berhukum orang Indonesia ini bagaimana gitu. Ya, karena kalau di KUH pidana itu kan nggak ada diatur Pak ya, kan nggak ada diatur itu. Nggak ada diatur. Kan nggak ada diatur, tapi kan ada perkembangan hukum namanya. Nah selanjutnya seperti apa kan begitu. Jadi karena hal-hal yang menyangkut, karena begini juga, karena Mahkamah Konstitusi ini kan dari awal itu kan komitmennya kan mengawal konstitusi. Tentu kan yang dia harus berikan adalah akses, ya, menjamin, memastikan akses keadilan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat. Nah, seluruh rakyat itu kan siapa saja, asal dia rakyat Indonesia, asal dia penduduk Indonesia, tidak melihat kepada sekat-sekatnya, apakah bangsanya, budayanya, sukunya, agamanya, kan tidak. Dia melindungi segenap bangsa Indonesia. Sepanjang itu bangsa Indonesia, penduduk warga negara Indonesia, ya lindungi. Tentu harus dijamin, dipastikan akses haknya sebesar-besarnya. Kan begitu. Nah, jadi itu tadi kalau saya ditanya pendapat, ya, jadi saya yakin mereka juga sebenarnya bukan tidak mau atau tidak setuju, tapi di sini masih apa ya, menyerahkan kepada masyarakat ini bagaimana ke depan ini. Ya, tentu kepada legislatif lah di situ kan, ini bagaimana siogianya gitu kan. Di satu sisi mereka juga manusia, gitu kan. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Hanya persoalannya ya dari segi mungkin nurani, susila, agama yang tidak tepat. Tapi pada sisi yang lain yang lebih besar lagi optiknya, dia juga harus dilindungi itu, gitu, ya kan? Harus dijamin juga hak-hak. Nah keadilannya, persoalannya kan itu ada hal-hal yang terganggu di situ, dan itu yang perlu disepakati dulu. Walaupun kita ini juga negara yang nggak bisa kita nafikan, kita adalah negara yang orang-orangnya itu religius, rakyatnya orang-orangnya beragama. Walaupun kita bukan negara agama, nah, itu beda itu. Kita bukan negara agama, tapi negara yang orang-orangnya, masyarakatnya itu memegang teguh agamanya. Ada adatnya, kebiasaannya. Jadi ini masih masih fleksibel gitu. Masih perlu, nah seperti apa maunya ini gitu. Nah, jadi kalau saya pikir itu, makanya mereka juga ya kan tadi 5 sama 4 itu kan. Iya, dissenting opinion. Dissenting opinion itu masih goyang-goyang juga itu, ragu. Mungkin maksudnya enggak seperti itu, tapi bagaimana ini ya? Dia kan nggak bisa membawakan pribadinya juga. Jadi macam-macam begitu ya. Nah, itu juga kita bisa pahami lah. Pada sisi yang lain tadi, kasus yang Prapit. Ya, Prapit, objek Prapit. Prapit, ya di situ kan dia juga harus memerankan diri bahwa di Prapit itu kan sebenarnya masalah hak asasi manusia kan.
harus dilindungi kan, hak asasi manusia di situ kan. Terlepas benar apa salah yang bersangkutan, ya tentu pada porsinya hukum untuk dibuktikan, ya kan? Nah, buktikanlah, nah sebesar apa salahnya. Maka kalau itu memang salah, maka dia dihukum nanti kan begitu. Tetapi kan di balik itu kan harus ada perlindungan hak asasi manusia kan. Sesalah-salahnya dia, kan dia tetap manusia. Begitu ya kan. Jadi jangan sampai itu menjadi hal yang dinegasikan, hal itu yang dihilangkan. Nah, karena hal itu kan nggak menjadi hal yang debatable, justru dia mendorong di situ kan. Jadi dia menguatkan. Jadi hal-hal inilah yang mereka harus pertimbangkan. Nah itu makanya rekrutmen hakim MK itu pun kan dari 3 cabang kekuasaan itu kan, dari pihaknya legislatif DPR, dari pihaknya pemerintah, dan dari pihaknya peradilan. Karena nanti di dalam juga mereka akan ya katakanlah bertarung begitu ya, katakanlah mereka akan debat, kan begitu. Nah sehingga nanti hasil dari pergumulan itulah ya mungkin tadi ada yang 5, ada yang 4 kan begitu, ataupun mungkin 50-50-nya sebenarnya, tetapi kan harus ada yang mengimbangi kan begitu ya, kan begitu. Jadi ya kembali lagi kepada hal-hal yang sifatnya bijaksana, walaupun hal itu mungkin secara hukum normatif ya benar salah, baik buruk, adil tidak adil, tapi perlu juga di situ. Itu makanya tadi muncullah syarat-syarat perlu adanya kenegarawanan ya. Nah, negarawan. Jadi memang hal itu masih bisa kita bicarakan lah ya, yang sifatnya itu diskursus ya, ada yang pro dan kontra, pastilah, pasti. Itu nggak bisa kita hindarkan. Tapi kan penting ke depan ini seperti apa ya. Karena juga kita harus hati-hati. Indonesia ini kan basisnya Pancasila ya. Walaupun ini bukan negara agama, tapi perlu kita ingat ini negara yang orang-orangnya itu, rakyatnya, masyarakatnya itu memegang teguh agamanya, adat dan budayanya. Nah, ini yang harus dipertahankan ya. Jadi ya pentinglah, artinya ya sinergi sebenarnya antara cabang-cabang kekuasaan itu, jadi tidak parsial ya, tidak memikirkan hanya korpsnya saja. Perlu adanya sinergi ke depan. Tentu juga ya DPR juga harus memikirkan ini kan, pembuat peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Gitu. Jadi tidak sekedar nanti apa yang menjadi kebijakan negara ya udah buat aja, kan nanti bisa diuji di MK. Kalau begitu kan menjadi nggak negarawan kan, asal buat kebijakan aja, buat aja, nanti kan kalau seandainya salah kan diuji MK misalnya. Ya saya pikir nggak begitulah. Ya kan, karena ini kan tanggung jawab bersama. Jadi jangan kesannya begitu, ya kesannya kayak tong sampah jadinya kan, udah selesai pekerjaan tinggal cuci piring. Oh enggak juga. Jadi mulai dari hulu sampai hilir ini harus ada sistem yang dibangun bersama. Ya, baik untuk penegakan hukumnya maupun untuk hal-hal ya kebijakan negara yang bersifat politis lah ya. Jadi saya jawab itu Pak Sofyan, tapi yang jelas yang paling tahu pasti mereka lah Pak. Baik, ya, paling tahu sebenarnya kita hanya bisa ya berpikir secara akademik saja lah. Ya buat sajalah kita ini husnuzon atau berbaik sangka ya. Ya walaupun apa yang sebenarnya kita tidak tahu, yang pasti yang tahu hanya mereka, ya mereka yang tahu. Tapi kita lihat secara ya kecenderungannya begitu. Dia membuat satu hal yang sifatnya jangan menjadi konflik, walaupun tentu muncul pro dan kontra ada. Ya bahkan mungkin besar ya kan, wah ini bagaimana ini MK ini begitu kan? Kok yang hal-hal yang demikian ada pula di pelintir-pelintir orang kan, nah seolah-olah dia pro kan begitu. Jadi ini harus kita lihat dalam bingkai yang lebih besar ya, karena hal itu menjadi hal yang terus didiskursuskan di kita masyarakat Indonesia.
Baik, Prof. Nah, masih ada? Cukup? Cukup, Prof. Cukup kira-kira? Ya, nanti kita bisa apa lagi lah. Baik, dari saya demikian saja yang dapat saya sampaikan dengan keterbatasan yang ada ini. Mohon maaf ya kalau ada khilafan, kekurangan, atau hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih Pak buat atensinya untuk rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu Bapak dapat diterima oleh rekan-rekan sekalian dan dapat bermanfaat dan nantinya bisa menjawab soal-soal ujian yang akan dilaksanakan bulan April. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat siang Pak. Sama-sama Pak Idin.